Assalamualaikum Patriark. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat. Hehehe. Chapter 2181. Dan ketika Xiao Dongyan mengambil tembakan kuat di Qin Chen, dia berada di atas langit puluhan ribu mil jauhnya dari kota Tianlei. Sekelompok siluet yang memancarkan aura menakutkan terbang melintasi langit dan terbang menuju arah kota guntur. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam, dan itu adalah Fu Qiankun. Di belakangnya, Gong Sun Ze dari Sky Scanner, Zai Xiangming dari Kamar Dagang Xingzhou, Lou Zimo, Penatua Qidian, dan Qiu Pucun, penatua tersembunyi dari Tanah Suci Darah mengikutinya. Setelah itu, Kakak Fu, Kakak Chen dan Kaisar Jijing benar-benar telah kembali ke kota Tianlei terlebih dahulu. Lou Zimo berkata dengan cemberut saat terbang. Mereka berlima keluar dari lorong, tetapi menemukan bahwa mereka tidak secara acak pergi ke tempat yang berbeda di Laut Guntur. Mereka akhirnya berkumpul bersama, dan ternyata Qin Chen dan Kaisar Pil Cermin Besar tidak berada di inti Laut Guntur. Pada awalnya, semua orang sedikit khawatir bahwa Sangguan Sier dan Iblis akan menunggu di luar, tetapi mereka terbang dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan mereka benar-benar lega setelah tidak ada kelainan yang ditemukan. Namun, mereka masih ingin merasa aman dengan Qin Chen. Untungnya, Fu Qiankun juga menyentuh jejak alam suci, dan mengatakan bahwa Qin Chen telah kembali ke kota Tianlei sebelum bergegas ke kota Tianlei bersama Fu Qiankun. Faktanya, bahkan jika tidak ada hubungan dengan Qin Chen, Fu Qiankun, sebagai orang pertama di daratan, adalah orang dengan status tertinggi di antara beberapa orang yang hadir. Semua orang akan mengikuti pengaturan Fu Qiankun. Penatua Lou Zimo, mungkinkah Fu masih membohongimu? Fu Qiankun melirik Lou Zimo dan berkata tentang pria ini. Lou Zimo tertawa dua kali dan berkata, Kakak Fu, Lou Mo tidak bisa mempercayaimu secara alami. Bukankah itu sedikit mengkhawatirkan Brother Chen? Anda memiliki hubungan yang baik dengan Brother Chen, dan Misty Palace memiliki ambisi serigala. Saat menyerang kekuatan utama di benua Tianwu Anda harus bergantung pada saudara Chen dan saudara Fu. Setelah melewati tanah iblis kuno dan rombongannya, Lou Zimo tahu apa artinya memiliki seseorang di luar langit. Terutama kekuatan yang ditunjukkan Sangguan Sier dan iblis itu, yang membuatnya merasa berat. Suatu ketika Sangguan Sier ingin melakukan sesuatu terhadapnya. Tanpa bantuan Qin Chen dan Fu Qiankun, dia tidak akan mengatakan bahwa istananya akan hancur. Tetapi dia pasti akan menderita kerugian besar. Dia sekarang juga membuat hubungan yang baik dengan Qin Chen dan Fu Qiankun lebih awal untuk aula perangkat. Terlebih lagi, begitu Fu Qiankun kembali ke Tanah Suci Garis Darah, Presiden Tanah Suci Garis Darah ini, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika Fu Qiankun bisa mendapatkan kembali kendali atas Tanah Suci Garis Keturunan, itu pasti akan menjadi hal lain yang dapat mengubah benua Tianwu. Peristiwa besar di struktur daratan. Fu Qiankun terdiam. Lou Zimo juga adalah penatua tertinggi Hall of Arms. Jadi mengapa postur ini seperti lelaki tetangga lama? Sangat picik. Dia menghela nafas dan berkata, Saudara Lou, jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang Sangguan Sier berkolusi dengan iblis alien. Hanya ketika kita perlu menunggu kekuatan utama bergabung. Tentu saja, Saudara Chen dan saya akan melakukannya. Tidak tinggal diam. Saya berharap Brother Lou dapat mewakili Qidian di masa depan, bekerja sama dengan kami, dan bergabung untuk melawan musuh asing. Lou Zimo menjadi serius dan mengangguk, ini wajar. Setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga daratan, dan Lou Zimo masih memiliki kesadaran ini. Saudara Fu, saya dulu menunggu di kota Tianlei, dan saya masih bingung, menduduki gunung sebagai raja. Mulai sekarang, saya akan mengandalkan saudara Fu dan saudara Chen. Gong Sun Ze dan Zai Xiangming saling memandang dan berkata satu demi satu. Mereka juga memutuskan untuk naik ke kapal besar Qin Chen dan Fu Qiankun. Di masa-masa sulit, meskipun kuat, mereka seperti ombak besar dan perahu datar. Mereka akan hancur berkeping-keping jika mereka tidak mau. Hanya jika mereka bersatu mereka mungkin bisa bertahan. Kalian semua adalah teman hidup dan mati. Apakah itu untuk masa depan daratan atau untuk diriku sendiri? Secara alami aku harus bekerja sama di kapal yang sama. Fu Qiankun mengangguk. Bersama di perahu yang sama.
Beberapa orang berkata serempak, suara mereka keras, dan beberapa sosok memotong langit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dengan cepat menyapu ke arah kota Tianlei. Di gerbang kota Tianlei, leluhur Xiao Dongyan telah membungkus Qin Chen di dalamnya. Lapangan yang kuat, hanya merasakan paksaan melarikan diri dari medan api roh ini membuat banyak master di lapangan mengubah warna mereka. Mereka telah lama mendengar nama alam api roh, jadi melihatnya untuk pertama kalinya, itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Anak itu akan berbahaya. Semua orang memandang Kaisar Jijing dan, menurut pendapat mereka, ketika Kaisar Jijing dan Qin Chen bernyanyi dan berdamai, kemungkinan besar mereka telah membuat beberapa rencana rahasia. Begitu Qin Chen dalam bahaya, Kaisar Jijing pasti akan segera bergerak. Tetapi yang membuat mereka bingung adalah Kaisar Jijing dan berdiri di samping, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia tidak berniat untuk bergerak. Ini aneh. Semua orang penuh dengan keraguan. Meskipun mereka tidak ingin Xiao Dongyan memenggal kepala Qin Chen, tidak ada yang bergerak saat ini. Dilihat dari kekuatan yang telah ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, bahkan jika Xiao Dongyan bisa membunuhnya, mustahil untuk membunuhnya dalam sekejap mata. Begitu Qin Chen dalam bahaya, mereka masih punya cukup waktu untuk mengambil tindakan. Tentu saja, mereka tidak berusaha menyelamatkan Qin Chen, tetapi mereka semua ingin mendapatkan dari Qin Chen rahasia mengapa dia bisa menembus puncak kaisar bela diri di usia yang begitu muda. Apakah itu terkait dengan kristal suci di segel ruang itu? Terlebih lagi, mereka tidak percaya bahwa ketika krisis benar-benar tercapai, Kaisar Jijing dan akan benar-benar membiarkan Qin Chen terbunuh. Untuk sementara, perhatian semua orang terfokus pada pertarungan antara Xiao Dongyan dan Qin Chen. Bocah sialan, mati untukku. Xiao Dongyan menampilkan domain api roh, dan aura api yang mengerikan menelan segalanya, dan langsung menyelimuti setiap jejak tubuh Qin Chen. Kekuatan api yang mengerikan dihancurkan dengan gila-gilaan dan terus diperkuat. Qin Chen tersenyum dingin saat melihat gerakan Xiao Dongyan. Alam api roh Xiao Dongyan ini memang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan alam roh biru Sangguan Xier, itu lebih dari 1,5 bintang di belakang. Jika Qin Chen tidak memahami Space Thunder Realm sebelumnya, mungkin ada ketakutan. Tetapi bagi Qin Chen, yang telah memahami domain Space Thunder, kekuatan domain ini bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, Qin Chen sendiri adalah seorang apoteker, dan pihak lain ingin menekannya dengan kekuatan elemen api. Itu salah sasaran. Tentu saja, meskipun Qin Chen tidak takut dengan alam api roh Xiao Dongyan, dia cukup penasaran dengan penggunaan harta nyata Xiao Dongyan untuk mengendalikan alam api. Mungkin, setelah kontrol dan pemahamannya, dia juga tidak selalu perlu membentuk medan api yang unik. Melihat bahwa domain api rohnya telah sepenuhnya menutupi Qin Chen, Xiao Dongyan mencibir, lingkaran roh api telah memunculkan bayangan, menutupi Qin Chen dari segala arah. Visi macam apa yang dipahami Qin Chen dari postur tindakan Xiao Dongyan? Xiao Dongyan ingin menelanjangi dirinya dari luar ke dalam, sehingga dia bisa menanggung siksaan yang paling kejam, bahkan untuk waktu yang singkat. Mati di dalam, sungguh orang yang kejam. Qin Chen mendengus dingin, hatinya melonjak dengan niat membunuh, dan pedang kuno Ban Yue menebas tanpa ragu-ragu. Chapter 2182. Klik, pedang kuno Qin Chen Banyu didesak, dan semburan suara retak datang dari kehampaan, dan domain api roh yang menyelimutinya terus-menerus bergetar. Itu mulai retak setiap inci. Qin Chen bahkan tidak menampilkan domain pedang gunturnya yang kosong, menghilangkan domain api spiritual Xiao Dongyan. Xiao Dongyan melihat bahwa Qin Chen benar-benar diselimuti oleh domain api rohnya, dan mencibir dalam hatinya bahwa Qin Chen sudah mati. Dia tidak ingin Qin Chen bertahan sama sekali. Dia hanya ingin membunuh Qin Chen secara brutal, dan kemudian mencari jiwanya. Tahu rahasia dia, Qin Chen kuat. Tetapi bagaimanapun dia terlalu muda, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Tetapi ketika dia melihat Qin Chen dengan mudah memacu pedang kuno Banyu di alam api rohnya, dia tiba-tiba terkejut, apa yang terjadi? Pada saat ini, dia mendengar suara ledakan di domain api rohnya. Anak ini benar-benar menghancurkan medan api spiritualku. Dia terkejut tiba-tiba di dalam hatinya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dalam domain api rohnya, semua master dari level yang sama akan cemburu.
Qin Chen tidak takut sebagai remaja, yang benar-benar melebihi kognisinya. Ledakan, hatinya ngeri, tetapi tangannya terus bergerak, aura api yang mengerikan meroket, dan masa aura api dingin melonjak untuk membentuk dunia kekosongan, dan Xiao Dongyan mendesak api yang awalnya menyapu Qin Chen. Ling Yuanhuan langsung berdiri di depannya. Dia tidak tahu bagaimana Qin Chen menerobos domain api rohnya, tetapi dia percaya bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangan Qin Chen. Begitu dia memblokir serangan Qin Chen, dia akan meluncurkan serangan balik lainnya. Pada saat ini, dia menyesali sedikit di dalam hatinya. Dia ceroboh. Dia tidak bisa memikirkan kekuatan putra ini. Jika dia langsung bertindak pada saat dia mengaktifkan domain api roh, lawan tidak akan punya waktu untuk menghancurkan domain api rohnya. Memikirkan hal ini, Xiao Dongyan memiliki makna mengerikan di hatinya. Dengan panik mendesak lingkaran roh api di depannya. Tetapi sebelum dia sempat menginspirasi lingkaran roh api untuk menyerang, dia merasakan kelesuan seluruh tubuh. Dia seperti diblokir oleh lumpur. Hati Xiao Dongyan tiba-tiba terkejut. Tentu saja dia tahu apa ini. Ini juga merupakan domain, dan itu adalah domain luar angkasa yang bahkan lebih menakutkan daripada domain api rohnya. Dia menahan diri. Ya Tuhan, bagaimana anak ini memperbaiki rantainya? Xiao Dongyan telah terkenal sejak lama, dan sudah lebih dari 100 tahun sejak dia menembus puncak Kaisar Wu. Selama lebih dari 100 tahun, dia telah bekerja keras untuk memperbaiki rantai dan membiarkan keluarga Long River Xiao bersinar lagi. Menjadi salah satu kekuatan teratas di daratan. Xiao Dongyan sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan dikendalikan oleh domain luar angkasa remaja saat ini. Aturan luar angkasa, ini adalah aturan yang dapat dikontrol oleh wudi raksasa manapun, dan ini adalah salah satu aturan teratas di antara banyak aturan. Sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di daratan, tidak ada yang akan mengendurkan persepsi mereka tentang aturan ruang. Xiao Dongyan juga dengan cara yang sama. Dalam lebih dari 100 tahun, setidaknya setengahnya digunakan untuk memahami aturan surga, bumi, dan ruang angkasa. Tapi sekarang, dia benar-benar diikat oleh anak di depannya. Bagaimana pihak lain melakukannya? Bahkan jika pihak lain mulai memperbaiki rantai dari rahim ibu, itu telah memperbaiki rantai paling banyak selama beberapa dekade, dan pemahaman aturan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun. Dengan ngeri, Xiao Dongyan dengan panik mendesak esensi sejati dalam tubuhnya untuk menerobos batasan ruang Qin Chen. Dia tahu bahwa begitu dia jatuh ke dalam batasan ruang Qin Chen dan tidak bisa keluar, kekuatannya akan sangat berkurang. Menurut jurusan angin, pada saat ini, Xiao Dongyan tidak lagi berani menganggap Qin Chen sebagai junior. Ini jelas merupakan sosok melawan langit, dan sosok puncak yang tidak lebih lemah darinya, pembangkit tenaga listrik teratas di benua itu. Ledakan, esensi sejati yang mengerikan meletus dan domain spasial yang menyelimuti Xiao Dongyan tiba-tiba didukung olehnya. Sepertinya domain luar angkasa saja tidak cukup. Xiao Dongyan dan pembangkit tenaga listrik top lainnya memiliki pemahaman yang sangat menakutkan tentang aturan ruang. Memang tidak mudah untuk menaklukkannya hanya dengan menggunakan domain luar angkasa. Qin Chen menggelengkan kepalanya secara tidak sengaja. Pada saat ini, dia tidak mengerahkan semua kekuatannya sama sekali, tetapi hanya menampilkan domain ruang angkasa. Tujuannya adalah untuk melihat lebih dekat kekuatan penguasa kekuatan teratas di daratan. Dapat dikatakan bahwa Qin Chen baru saja melakukan percobaan dalam pertarungan melawan Xiao Dongyan. Jika Xiao Dongyan tahu apa yang dipikirkan Qin Chen saat ini, dia pasti akan memuntahkan seteguk darah. Master top benuanya yang bermartabat akan dianggap sebagai perdebatan oleh lawan, yang hanya menipu. Tapi Xiao Dongyan secara alami tidak tahu pikiran Qin Chen. Dia hanya bersukacita. Untungnya, ketika dia merasakan domain api roh meledak, dia segera menarik kembali lingkaran roh api dan membelanya. Jika tidak, jika lingkaran roh api Qi meledak, dan dia terjebak dalam domain Qin Chen lagi, dia tidak tahu bagaimana cara bertahan. Dan sekarang, bahkan jika domain spasial Qin Chen menahannya, lingkaran roh apinya bisa menahan gelombang serangan pertama Qin Chen. Pada saat serangan ini, dia benar-benar bisa melepaskan diri dari domain Qin Chen.
Dan Xiao Dongyan juga percaya bahwa bahkan jika Qin Chen memiliki pemahaman yang kuat tentang aturan ruang, dia mungkin tidak sekuat dia dalam hal esensi dan kekuatan sejati. Karena Qin Chen terlalu muda, dan dia percaya bahwa dia dapat menggunakan esensi sejati. Keuntungan. Tekan Qin Chen. Ledakan. Ketika pikiran Xiao Dongyan berputar dengan cepat, pedang kuno Banyu Qin Chen akhirnya jatuh. Hanya raungan keras yang terdengar, dan bayangan cincin roh api yang tak terlihat di depan tubuh Xiao Dongyan seperti gelembung sabun, dan mereka hancur hanya dalam satu tarikan napas. Asap menghilang, dan kemudian itu menakutkan. Jian Ying sudah menabrak lingkaran roh api. Kapan? Sebuah dampak yang tajam terdengar. Cincin roh api ini adalah harta Xiao Dongyan, dan juga seorang prajurit kaisar tingkat kuno. Hanya sesaat setelah bayangan cincin yang dibentuk oleh cincin itu pecah, tubuh cincin itu sudah diblokir. Ban Yue di depan pedang kuno. Retakan. Xiao Dongyan mendengar suara dari cincin roh api untuk pertama kalinya. Di bawah getaran keras cincin roh api, sepertinya akan pecah, dan energi pedang yang tajam hingga ekstrim benar-benar melewati api. Pertahanan lingkaran roh langsung menuju ke tubuhnya. Tidak baik, jiwa Xiao Dongyan terbang menjauh. Dan dia tidak bisa membayangkan bahwa serangan Qin Chen begitu ganas, sangat ganas sehingga dia tidak bisa menahan basis kultivasinya. Dengan ngeri, dia memuntahkan seteguk esensi dan darah, membakar esensi dan darah untuk memprovokasi cincin Ling Yuan api, dan sosok itu dengan cepat mundur. Tapi sudah terlambat, sinar aura pedang yang melewati cincin roh api sudah tiba di depannya, dan menghantam dadanya dengan letupan. Chapter 2183. Engah, panah darah melonjak, dan Xiao Dongyan menjerit dan terbang ratusan meter jauhnya. Ini menstabilkan sosoknya, tetapi dia memiliki luka pedang sedalam setengah kaki di dadanya, dengan tulang yang terlihat. Selain itu, semua organ dalam diserang oleh pedang Qi, dan ada rasa sakit yang hebat. Wow, pada saat ini, ada kegemparan yang mencengangkan di pengadilan. Suara itu langsung ke langit dan menyebarkan awan di langit. Beberapa pemain top menatap pemandangan di depan mereka tercengang, hampir terpana. Aku bisa mempercayai mataku, dan ada banyak orang yang hadir, menggosok mata mereka dengan panik dengan ekspresi yang luar biasa. Ya Tuhan, apa yang mereka lihat bahwa Xiao Dongyan, leluhur keluarga Xiao, benar-benar terluka oleh pedang. Meskipun seluruh prosesnya panjang, itu sebenarnya dalam waktu singkat. Di bawah pedang Qin Chen, Xiao Dongyan terluka parah dan muntah darah. Dampak kuat semacam ini menyebabkan semua orang bergidik dan menggigil. Benjolan semua naik. Ini adalah leluhur keluarga Xiao, kekuatan tertinggi di daratan. Banyak orang memandang Kaisar Jijing dan satu demi satu, tetapi melihat wajah Kaisar Jijing dan yang tak berdaya, dan semua orang langsung bereaksi. Sebelum Kaisar Jijing dan begitu tenang, apakah mereka sudah menebak hasil ini? Di seberangnya, Xiao Dongyan juga menatap kosong ke arah Qin Chen, tanpa menjawab untuk beberapa saat. Dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Zhan dengan mudah dikendalikan oleh Qin Chen sebelumnya. Anak ini agak menakutkan, dan dia hampir membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak menggunakan pedang karat misterius. Dia juga tidak menggunakan domain ruang guntur. Jika tidak, Xiao Dongyan sudah menjadi mayat saat ini, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan meridian darah iblis leluhur. Apakah ini kekuatannya untuk menembus puncak Kaisar Wudi? Qin Chen tahu bahwa setelah pembentukan domain guntur spasialnya, Kaisar bela diri puncak biasa tidak bisa lagi bersaing dengannya. Bahkan ahli tingkat atas seperti Xiao Dongyan tidak bisa menolaknya. Jika dia baru saja mendesak domain pedang guntur kosong dengan seluruh kekuatannya, Xiao Dongyan benar-benar mustahil untuk dihindari di bawah serangannya, dan hasil dari tidak menghindarinya adalah kematian. Dari awal hingga akhir, Qin Chen bereksperimen dengan perbedaan antara kekuatan semi-santo seperti Kaisar Wudi dan Sangguan Xier, puncak teratas daratan, karena setelah memahami urusan kota Tianlei, dia perlu menemukan istana berkabut dan kekaisaran Suanyuan untuk menyelesaikan akun ke atas. Namun, meskipun Qin Chen memverifikasi kekuatannya sendiri, dia masih tidak tahu yang mana dari domain pedang guntur kosong miliknya dan dunia roh biru Sangguan Xier yang lebih kuat, mungkin,
Tanpa mengaktifkan meridian darah leluhur iblis, dia masih akan ditekan oleh alam roh Azure Sang Guanxier. Oke, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong dan sangat tangguh. Xiao Dongyan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dengan cepat menelan pil satu demi satu. Dan kemudian menatap Qin Chen dengan sungguh-sungguh, tanpa kemarahan dan keganasan awal, penghinaan di matanya telah lama menghilang. Beberapa hanya serius dan acuh tak acuh. Kamu memang sangat kuat, tapi aturan tata ruangmu bisa menahanku sekali, tapi bukan yang kedua kalinya. Orang tua itu ceroboh barusan. Kali ini, orang tua itu akan membunuhmu. Xiao Dongyan, sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di daratan, masih percaya diri bahkan jika dia terluka. Mereka tidak tahu berapa banyak hidup dan mati yang telah mereka alami dalam hidup mereka. Jadi bagaimana mereka bisa menyerah karena sedikit kemunduran? Jika dia menghadapi orang seperti Dan Pavilion, Presiden Holy Land of Blood, atau bahkan pemilik istana siar dari Misty Palace, dia mungkin masih cemburu dan langsung mengakuinya. Karena lawan memiliki kemungkinan dan kepercayaan diri untuk menekannya. Tapi sekarang dia menghadapinya. Itu adalah seorang remaja seperti Qin Chen. Bagaimana dia bisa rela? Putra ini masih sangat muda. Saya tidak tahu bagaimana cara menembus puncak Kaisar Wu. Tetapi tidak peduli apa, putra ini jelas bukan puncak Kaisar Wu yang lama. Bahkan jika ibu yang mulai memperbaiki rantainya. Berapa lama dia bisa memperbaiki rantai? Jika dia harus mundur di hadapan pria muda seperti itu, kepercayaan dirinya akan hancur total, dan tidak akan ada kemajuan atau terobosan di masa depan. Bagaimana dia bersedia? Hal terpenting bagi seorang pejuang untuk bertindak melawan langit adalah kepercayaan diri. Dia tidak mau mundur, dan dia tidak bisa mundur sama sekali. Setelah mendengar kata-kata Xiao Dongyan, Qin Chen hanya bisa mencibir di dalam hatinya. Dia tidak memberikan kekuatan penuhnya sekarang. Xiao Dongyan yang kurang ajar ini hampir terbunuh. Jika dia menembak dengan seluruh kekuatannya, Xiao Dongyan pasti tidak akan bisa bertahan selama 1 atau 3 saat. Tepat ketika Qin Chen tidak ingin berbicara omong kosong dan ingin segera menyelesaikan Xiao Dongyan mengangkat tangannya lagi, dan pedang patah hitam sederhana telah muncul di tangannya. Begitu pedang patah ini keluar, tidak ada esensi sejati yang disuntikkan. Masuk, Qin Chen merasakan tekanan yang kuat dan niat membunuh yang kuat, dan napas ini bahkan membuat ki sejati di tubuhnya sedikit bergetar. Mata Qin Chen memadat. Dia belum pernah melihat pedang patah hitam seperti itu. Begitu pedang patah itu keluar, dia tahu bahwa pedang patah sederhana ini benar-benar tidak biasa. Pedang suci kuno. Pil Emperor Pil Mirror sudah berseru, tampaknya mengetahui bahwa pedang ini tidak mudah dipatahkan. Saudara Chen, kamu harus berhati-hati dengan pedang patah ini. Ini adalah pedang tingkat suci, harta dari klan kota keluarga Changhe Xiao. Kaisar Jijing segera mengingatkan Qin Chen. Pedang suci kuno. Di antara penonton yang kuat, jelas ada beberapa yang mengenali kesederhanaan pedang patah sederhana ini, dan tiba-tiba berseru. Meskipun pedang itu telah patah, dan tubuh pedang itu berlubang dan bobrok, nafas yang terpancar membuat semua orang yang hadir berdebar-debar, seolah-olah bencana akan segera terjadi. Faktanya, menurut rumor, keluarga Changhe Xiao memang memiliki pedang suci kuno yang patah. Menurut legenda, ribuan tahun yang lalu, keluarga Changhe Xiao hanyalah sebuah keluarga kecil di Wuyu. Karena menyinggung musuh, itu hampir hancur, hanya menyisakan satu murid keluarga Xiao untuk melarikan diri, dan jatuh ke reruntuhan kuno. Kemudian, setelah murid keluarga Xiao ini keluar dari reruntuhan, ia tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik teratas, mencabut kekuatan lawan yang membantai keluarganya saat itu, tidak meninggalkan siapapun. Keluarga Xiao juga dengan cepat tumbuh, menduduki prefektur Changhe, dan disebut untuk keluarga Changhe Xiao. Perbuatan keluarga Xiao ditemukan oleh beberapa orang yang tertarik. Mereka percaya bahwa leluhur keluarga Xiao telah memperoleh banyak harta dari reruntuhan. Jadi beberapa pasukan top di dekatnya melakukan tindakan rahasia terhadap keluarga Xiao. Salah satunya adalah yang kedua setelah daratan dan banyak dari mereka. Baris kedua dari kekuatan atas. Pada saat itu, keluarga Xiao belum sepenuhnya dewasa. Nenek moyang keluarga Xiao hanyalah seorang kaisar bela diri raksasa. Menghadapi kaisar bela diri puncak dari kekuatan tertinggi,
Melihat krisis, dia menunjukkan harta karun misterius, memenggal puncak leluhur bela diri kaisar kekuatan itu. Setelah itu, keluarga Xiao memusnahkan semua pasukan lini kedua, tanpa meninggalkan siapapun. Dikabarkan bahwa leluhur keluarga Xiao mengeluarkan pedang kuno hitam yang patah. Begitu pedang kuno keluar, dunia runtuh, dan leluhur Kaisar Wudi, puncak dari kekuatan lini kedua, menghilang dalam sekejap. Chapter 2184. Namun, beberapa orang mempercayai rumor ini, dan beberapa tidak mempercayainya. Tetapi bahkan pasukan lini kedua gagal menyerang keluarga Xiao. Terlepas dari banyak pasukan top di daratan, tidak ada yang berani menargetkan keluarga Xiao lagi. Adapun kekuatan teratas seperti Bloodland Holy Land dan Pil Pavilion, tentu saja mereka tidak akan iri dengan harta yang diperoleh oleh keluarga kecil, dan untuk keselamatan keluarga, leluhur keluarga Xiao pada waktu itu menghilang sendirian dengan harta itu, hanya menyisakan seluruh keluarga. Di negara bagian Changhe, sekarang leluhur keluarga Xiao telah pergi dengan harta. Beberapa orang dengan hati jahat secara alami tidak akan menyerang keluarga Xiao. Bagaimanapun, hal terpenting dari keluarga Xiao adalah leluhur keluarga Xiao dan hartanya. Jangan bunuh leluhur keluarga Xiao. Lakukan. Begitu leluhur keluarga Xiao kembali, itu pasti akan memancing balas dendam dan serangan balasan dari leluhur keluarga Xiao. Puluhan tahun kemudian, leluhur pertama keluarga Xiao akhirnya kembali. Tetapi pada saat itu dia sudah menjadi kaisar bela diri puncak. Begitu dia kembali, dia membuat tembakan yang kuat dan bahkan memotong dua orang yang telah mengingini dia di keluarga Xiao selama bertahun-tahun. Puncak Kaisar Wu mengejutkan daratan. Setelah itu, tidak ada seorang pun di keluarga Xiao yang berani memprovokasi mereka. Di bawah kepemimpinan leluhur keluarga Xiao saat itu, butuh ratusan tahun untuk tumbuh menjadi salah satu kekuatan teratas di daratan. Dan apa yang disebut artefak suci harta dari keluarga Xiao tidak pernah muncul lagi. Kemudian, keluarga Xiao menjadi lebih kuat, dan kekuatan utama dalam seni bela diri secara bertahap melupakan legenda keluarga Xiao ini. Sekarang, Xiao Dongyan mengeluarkan pedang yang patah, dan semua orang terkejut, dan langsung mengerti bahwa ini kemungkinan besar adalah pedang suci patah yang diperoleh keluarga Xiao ribuan tahun yang lalu. Qin Chen kecil, ini memang artefak suci, tapi sudah rusak. Suara Lao Yuan berdering di cakram giok Universe Good Fortune, dan dia jelas merasakan aura pedang patah hitam di luar. Ternyata itu adalah artefak suci. Qin Chen terkejut, dia bisa tahu dari sutra darah leluhur iblis betapa kuatnya artefak suci itu. Setelah sutra darah leluhur iblis diaktifkan, bahkan proyeksi Lord of the Abyss akan cemburu. Meskipun pedangnya patah, Qin Chen masih merasa cemburu. Jika pedang patah ini menyerangnya, apakah dia bisa mempertahankannya masih menjadi pertanyaan. Dapat dikatakan bahwa jika Kaisar Wu yang kuat menggunakan senjata suci, itu sudah dapat mengancam hidupnya, kecuali jika dia juga menampilkan sutra darah setan leluhur. Hahaha, itu benar, pedang ini adalah harta klan kota keluarga Xiao saya, artefak suci kuno. Tapi sayangnya, orang lain akan membenci pedang ini hari ini. Nak, bisa mati di bawah harta klan kota keluarga Xiao saya. Tapi yang mulia. Petik 2. Xiao Dongyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia melihat Qin Chen mengerutkan kening. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pedang patah hitam di tangannya telah dikorbankan. Tetapi dalam sekejap, niat membunuh yang agung dan momentum langsung menyelimuti seluruh bumi. Kepulan, di bawah niat membunuh ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah dan mundur, dengan ekspresi terkejut. Belum lagi basis kultivasi yang lebih rendah, bahkan beberapa kaisar bela diri puncak menjadi pucat di bawah niat membunuh ini dan hanya bisa mundur. Apa? Beberapa prajurit yang berada di dekatnya tidak tahan dengan niat membunuh yang agung ini. Jadi mereka berteriak, tubuh mereka meledak, dan langsung meledak menjadi kabut darah. Apakah ini artefak suci? Meski begitu rusak, itu masih bisa menampilkan kekuatan seperti itu. Itu terlalu kuat. Go Xianluo dan yang lainnya berkedip. Mata mereka berkedip dengan takjub. Sejauh mereka kuat, bahkan jika kultivasi mereka tidak lebih lemah dari Xiao Dongyan, mereka akan merasa cemburu saat ini dan bahkan mundur.
Tapi Qin Chen mencibir, tidak takut. Dia bukan tanpa artefak suci. Belum lagi, Sutra Darah Setan Leluhur adalah artefak suci. Bahkan lebih lengkap dari pedang patah ini. Belum lagi cakram giok keberuntungan besar. Bahkan pedang karat misterius. Qin Chen merasa bahwa itu tidak lebih lemah dari pedang patah yang patah ini. Musuh masa depan Qin Chen adalah Sangguan Sier dan Demon. Yang keduanya adalah Master Semi Sakral, dan Sky Devourer adalah Master Demon Master kuno. Jika senjata suci yang rusak membuatnya berubah warna, maka dia bisa saja bunuh diri. Tanpa menunggu orang-orang di sekitar berseru, pedang patah hitam Xiao Dongyan telah dikorbankan, dan aura pembunuh yang agung tersapu. Pada pedang hitam yang patah, energi meledak, dan lapisan cahaya hitam bertahan, menghancurkan langit. Volume bumi berbalik ke arah Qin Chen. Energi mengerikan menyapu, dan seniman bela diri yang telah mundur jauh dari daerah sekitarnya mundur lagi. Meskipun senjata suci semacam ini telah rusak, aura pedang dan niat membunuh yang dibawanya, selama itu tergores sedikit, akan cukup untuk membuat seorang kaisar bela diri menghancurkan tubuhnya. Begitu pedang patah hitam dikorbankan, Qin Chen menemukan bahwa Xiao Dongyan sendiri tidak bisa mengendalikan gerakan pedang patah hitam itu. Pedang patah mengeluarkan suara rengekan, dan jejak niat membunuh yang mengerikan meresap. Seperti hantu yang menangis dan melolong, seolah memilih seseorang, gigitan. Qin Chen melihat bahwa Xiao Dongyan sendiri tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pedang yang patah, dan segera tahu bahwa Xiao Dongyan sendiri belum sepenuhnya memperbaiki pedang yang patah. Senjata suci ini sangat menakutkan, dan dengan kekuatan Xiao Dongyan, itu tidak mungkin sama sekali. Lepaskan kekuatan instrumen suci. Qin Chen tidak mengeluarkan pedang karat misterius, tetapi mendorong pedang kuno Banyu. Dan Yu Jiansu mendorongnya, dan dia menebas ke arah pedang patah hitam. Ledakan. Kedua aura pedang bertabrakan dalam sekejap. Meskipun pedang kuno Banyu di tangan Qin Chen bukanlah senjata suci, itu juga merupakan pasukan teratas dari tentara kaisar. Di bawah desakan Qin Chen, pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dilepaskan. Cahaya dan bayangan, lapisan aura pedang tiba-tiba bertabrakan dengan pedang hitam yang patah. Klik. Kemudian Qin Chen kagum melihat aura pedang yang pedang kuno Banyu miliknya telah terbelah, dan pedang kuno Banyu sendiri sedikit bergetar, seolah-olah ketakutan. Alat suci yang sangat kuat. Qin Chen terkejut segera. Kekuatan artefak suci benar-benar luar biasa. Meskipun Xiao Dongyan tidak bisa sepenuhnya mengaktifkannya, satu-satunya aura yang lolos membuat pedang kuno Banyu bergetar. Itu adalah pedang hitam yang patah. Diri sendiri yang mendesak. Hahaha, nak. Jangan melawan. Kamu hanya memiliki satu kematian di depan harta keluarga Xiaoku. Xiao Dongyan berteriak tajam dan memuntahkan seteguk darah. Darah memercik ke pedang hitam yang patah. Pedang patah hitam itu segera tampak terstimulasi, memancarkan sinar berdarah cahaya, lapisan hitam tebal. Abadi, itu menjadi lebih kental, dan aura pedang hitam yang menakutkan bergegas ke Qin Chen secara instan. Aku tidak percaya pemuda ini, seberapa kuat dia jika dia hanya mematahkan pedang. Mata Qin Chen dingin, dan dia masih tidak mendesak pedang karat yang misterius, tetapi dengan liar menuangkan esensi sejati Kaisar Bintang 9 Dewa Kaisar Jue ke dalam pedang kuno Banyu, dan dunia pedang juga menyebar. Tanda seru. Tiba-tiba aura pedang menyapu langit dan bumi, dan aura pedang menakjubkan yang dibawa oleh pedang kuno Banyu dan pedang patah hitam telah bertabrakan dengan keras satu sama lain, membangkitkan langit yang penuh dengan cahaya pedang dan bayangan gelap. Pedang patah hitam Xiao Dongyan awalnya tidak sepenuhnya disempurnakan, dan sekarang bertabrakan dengan pedang kuno Banyu Qin Chen dengan berbagai cara. Dan kekuatan serangan balik segera menyebabkan esensi sejatinya berguling, dan dia ketakutan dan membakar darah. Memuntahkan beberapa suap darah lagi, dengan gila-gilaan memberkati pedang hitam yang patah itu. Chapter 2185. Ledakan. Aura pada pedang patah hitam meroket lagi, dan aura pedang yang menakutkan melonjak masuk. Qin Chen merasa seperti berada dalam aura pedang hitam, dan kulitnya kesemutan. Energi pedang hitam ini sudah bisa mengancamnya. Qin Chen segera mendesak domain pedang luar angkasa, dan aura pedang tak berujung segera memenuhi dunia, dan Qin Chen mendesak ekaristi abadi ke-8-nya secara ekstrim. Di bawah pengaruh aura domain pedang,
Kekuatan aura pedang hitam ini dengan cepat melemah. Kepulan-kepulan, aura pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya menebas tubuh Qin Chen, dan dengan cepat diserap dan dihilangkan oleh formasi Gang Yuan Qin Chen, dan aura pedang bergejolak. Paling-paling energi Qin Chen melonjak, dan kemudian dia pulih. Di sini Qin Chen memblokir nafas pedang hitam yang patah. Tetapi Xiao Dongyan tidak bisa menghentikan aura pedang yang meledak dari pedang kuno Banyu. Niat pedang horor melewati kekosongan dan tenggelam ke dalam tubuh Xiao Dongyan. Wow, seteguk darah menyembur dengan gila, dan noda darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Xiao Dongyan. Meridian di tubuhnya terputus. Saya tidak tahu berapa banyak meridian. Seluruh sosok itu tampaknya telah dihantam oleh gunung yang jatuh. Jubahnya rusak, dan tubuhnya berlumuran darah. Mustahil. Xiao Dongyan meraung ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen bahkan bisa menahan nafas pedang hitam yang patah. Ini adalah artefak suci. Bahkan artefak suci yang rusak, tidak dapat diblokir oleh Kaisar Wu. Dia berpikir bahwa di bawah pedangnya, Qin Chen akan hancur berkeping-keping. Dan bahkan dia sengaja meninggalkan sedikit kekuatan. Karena dia takut bahkan jiwa Qin Chen akan hancur, dan dia tidak akan dapat mencari jiwa. Biarkan hatinya tenggelam sepenuhnya. Dengan satu gerakan, pedang kuno di tangan Qin Chen benar-benar memblokir pukulan pedangnya yang patah, yang membuat Xiao Dongyan tidak bisa mempercayai matanya. Lakukan, pegang aku orang di sebelah anak itu. Dalam krisis, Xiao Dongyan segera berbicara kepada murid-murid keluarga Xiao yang tersisa di belakangnya. Dan pada saat yang sama, matanya merah, dan sungai hantu yang panjang muncul di atas kepalanya. Wow, ini adalah sungai yang deras, dan juga kekuatan darah Xiao Dongyan. Sungai itu runtuh dan membengkak, seolah-olah berlayar ke alam semesta yang tak berujung. Dan seperti sungai ruang dan waktu, mengambang ke atas dan ke bawah, menunjukkan dunia. Dahe Pantong tiba-tiba membungkus pedang hitam yang patah, dan di atas pedang hitam yang patah, cahaya hitam tiba-tiba menjadi sangat hitam, dan kekuatannya meningkat lagi. Engah-engah. Esensi dan darah di mulut Xiao Dongyan sepertinya disemprotkan dengan putus asa ke pedang patah hitam itu. Setiap kali disemprotkan, aura pada pedang patah hitam itu meroket. Pada akhirnya, bayangan pedang hitam yang menakutkan menyebar. Berubah menjadi bayangan pedang besar berbentuk kipas. Qin Chen benar-benar ada di dalam. Berdengung, pedang kuno Banyu bergetar, gemetar dengan napas ini. Yang satu hanyalah seorang kaisar, dan yang lainnya adalah senjata suci. Tidak peduli bagaimana Qin Chen mendesak, pedang kuno Ban Yue secara naluriah takut. Qin Chen mengerutkan kening. Meskipun pedang kuno Banyu tidak rusak pada saat ini, dia merasa bahwa jika dia memaksa pedang kuno Banyu untuk menyentuh pedang hitam yang patah, itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada pedang kuno Banyu. Apakah itu akan melemparkan pedang karat misterius? Pada saat ini, banyak seniman bela diri yang tersisa dari keluarga Xiao bergegas ke budak jubah dan yang lainnya pada saat yang sama. Jelas mencoba mengambil keuntungan dari celah antara Qin Chen dan Xiao Dongyan untuk menangkap mereka. Ada sedikit ekstasi di hati Xiao Dongyan. Jika orang-orang di bawah komando anak laki-laki ini dapat ditangkap oleh murid-murid keluarga Xiao, maka dia akan memiliki kepastian yang lebih besar untuk menang ketika dia dilemparkan ke dalam tikus. Sebagai kekuatan tingkat atas, Xiao Dongyan tahu bahwa itu akan berdampak besar pada reputasi keluarga Xiao. Namun, saat ini, dia tidak bisa mengurus sebanyak itu, dibandingkan dengan miliknya sendiri. Takdir, reputasi kecil ini bukan apa-apa. Xiao Dongyan melihat tindakan murid-muridnya. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak bisa melihatnya? Dan dia sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Tuan Xiao Dongyan mencoba mengambil budak jubah dan yang lainnya sebagai sandera, yang benar-benar menyentuhnya. Timbangan. Xiao Dongyan, kamu mencari kematian sendirian. Qin Chen awalnya ingin memverifikasi kekuatannya, tetapi saat ini, dia benar-benar marah. Meskipun dia tahu bahwa Tuan Gunung Kaisar Surgawi ada di sana, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan budak jubah, tetapi hati Qin Chen masih mengamuk. Nian bergerak, menggedor, cahaya guntur melonjak dalam kehampaan, dan domain pedang guntur yang kosong didesak untuk pertama kalinya. Bersenandung, pada saat yang sama, pedang kuno Banyu di tangan Qin Chen telah menghilang, digantikan oleh pedang kuno hitam. Pedang kuno bersinar dengan cahaya,
dan lingkaran hitam mengalir. Tidak seburuk pedang patah hitam, tapi rasanya sangat dalam dan perkasa. Qin Chen tidak ingin menggunakan pedang karat misterius pada awalnya karena dia takut pedang karat misterius itu akan dikenali oleh orang-orang di istana berkabut dan membedakannya dari identitas Qin Chen. Namun setelah mengalami hal tersebut, tidak ada bekas karat pada pedang misterius tersebut. Seluruh tubuh gelap. Ini benar-benar berbeda dari waktu di dunia Yu kuno. Qin Chen secara alami dapat menggunakannya sesuka hati. Satu-satunya kekhawatirannya adalah pedang karat yang misterius. Kekuatan mengerikan itu memengaruhi pikirannya. Tetapi pada saat ini, Qin Chen tidak bisa mengelola sebanyak itu. Kecuali untuk kronik darah iblis leluhur, hanya pedang karat misterius yang bisa takut pada pedang patah hitam ini. Membunuh. Dengan pedang karat misterius di tangannya, Qin Chen berteriak. Dan rasa kegembiraan tiba-tiba muncul di pedang karat misterius. Pedang karat misterius itu benar-benar bersemangat. Bersemangat menghadapi pedang patah senjata suci ini. Booming. Cahaya pedang berkedip. Dan kilatan cahaya pedang yang tidak begitu menyilaukan langsung memasuki aura pedang dari pedang hitam patah. Ini baik. Melihat bahwa Qin Chen tidak membantu budak jubah, tetapi malah bunuh diri. Xiao Dongyan berteriak kegirangan saat dia bingung. Anak ini terlalu bodoh. Sangat kuat, tapi naif dan konyol. Meskipun dia mengganti senjata, tidak peduli apa prajurit kekaisaran, dia hanya bisa gemetar di bawah pedang hitamnya yang patah. Ini adalah senjata suci, senjata paling tak terkalahkan di benua Tianwu. Hanya saja ekstasi di hati Xiao Dongyan belum sempat jatuh, ekspresinya tiba-tiba membeku, dan pada saat yang sama dia menunjukkan kengerian yang luar biasa. Engah, pedang karat misterius itu terbelah. Pedang patah hitam yang awalnya agung dan memancarkan aura pembunuhan dan pedang yang agung, seolah-olah bertemu kucing atau tikus. Pada saat ini, ada rengekan dan getaran, dan ada semacam berbalik dan melarikan diri, impuls. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Dongyan terkejut di dalam hatinya. Dia mendesak pedang patah hitam itu dengan gila, tetapi pedang patah hitam itu tidak mendengarkan sama sekali, dan gemetar dengan gila. Semburan energi agung yang tak ada habisnya juga sangat konvergen. Brengsek. Xiao Dongyan terkejut dan memuntahkan darah lagi, dan darah jatuh ke pedang patah hitam. Dan pedang patah hitam akhirnya stabil, dengan bunyi gedebuk, dan pedang karat misterius Qin Chen terbelah bertabrakan. Chapter 2186. Kapan? Suara pedang yang tajam terdengar, dan aura pada pedang hitam yang patah benar-benar meledak. Pedang karat misterius menghantam pedang patah yang patah, dan pedang patah itu mengeluarkan tangisan sedih, dan itu terbelah menjadi sebutir beras. Kesenjangan. Meratap. Apa? Prajurit biasa tidak dapat melihat kecocokan antara keduanya. Tetapi para master top seperti Gui Yanluo dan Fujikazao, semua melihat pemandangan ini dengan jelas, dan masing-masing terkejut dan pikirannya meledak. Harta karun klan kota keluarga Xiao, artefak suci legendaris, dipotong menjadi celah. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada pedang karat misterius di tangan Qin Chen, dan hati mereka terguncang keras. Hal yang paling mengejutkan adalah Xiao Dongyan. Dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Pada saat yang sama aura pedang yang mengerikan, disertai dengan gelombang guntur dan kilat, menimpanya dengan gila. Apa? Ketika cahaya guntur jatuh, kulit dan daging Xiao Dongyan berceceran, tulangnya retak, dan rasa sakit yang parah membuatnya ketakutan. Dia meraung, "Nak, kamu berani membunuhku, aku ingin semua orang di bawah komandomu mati." Di bawah raungannya, banyak orang kuat di keluarga Xiao telah bergegas di depan budak jubah dan yang lainnya, dan mereka telah membuat gerakan yang kuat. Ledakan, energi mengerikan berubah menjadi semburan, dan langsung bergegas ke budak jubah dan yang lainnya. Mendengar raungan Xiao Dongyan, Qin Chen benar-benar menghentikan tembakannya, dengan cahaya mengejek di wajahnya, menatapnya dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Hanya mengandalkan kucing berkaki tiga yang tersisa di keluarga Xiaomu. Mungkinkah ini?" Suara Qin Chen jatuh, dan Tuan Gunung Tiandisan di antara kerumunan akhirnya berjalan keluar. Dengan dengusan dingin, hantu gunung yang menjulang tinggi muncul di belakang Dewa Gunung Tiandi, dan kengerian aura ekstrim naik ke langit darinya. Pupil kembarnya berputar, mekar dengan kekuatan yang menakutkan, dan meninju keluarga Xiao dengan paksa.
Pada serangan banyak orang kuat. Hanya raungan gemuruh yang terdengar, dan semua serangan hancur berkeping-keping dengan kepalan tangan penguasa gunung-gunung Tiandi, dan menghilang dalam sekejap. Apa? Kerumunan di sekitar penonton tidak tahu berapa kali mereka terkejut, dan mereka tercengang sejenak, dan lidah mereka hampir digigit. Ada master seperti itu di Orde Hitam. Dari mana asalnya? Aura yang sekarang mekar dari penguasa gunung-gunung Tiandi tidak sebagus pemegang kekuatan dan leluhur pasukan utama mereka, tetapi juga tingkat atas daratan. Jika tuan-tuan ini ditempatkan di pasukan utama mereka, itu adalah yang kedua setelah tuan atas mereka, tokoh teratas yang bertanggung jawab atas seluruh kelompok etnis. Dan yang paling mengejutkan adalah sekelompok orang kuat di keluarga Xiao, yang tidak pernah menyangka bahwa pukulan gabungannya akan diblokir oleh lawan sendirian. Mati. Suara dingin datang dari penguasa Gunung Tiandi. Boom. Saat berikutnya, Gunung Tiandi mengambil inisiatif, dan dunia yang menakutkan menyebar. Saat bernafas, banyak pria kuat yang tersisa dari keluarga Xiao telah sepenuhnya dikendalikan oleh penguasa Gunung Tiandi. Ranah itu terselubung. Master keluarga Xiao terkemuka adalah Wudi Raksasa. Di bawah kengerian, dia akan segera membebaskan diri dari domain Tuan Gunung Tiandi dan melarikan diri dari sini. Tetapi sebelum dia bisa menyingkirkan belenggu dunia ini, tinju Tuan Gunung Tiandi telah dipukul dengan pukulan. Di atas kepalanya, dengan letupan, darah mekar, dan kepala Kaisar Wu, raksasa keluarga Xiao, meledak seperti semangka, dan menghilang dalam asap. Bum bum bum. Tuan Gunung Kaisar Surgawi menyerang dengan paksa, berbentuk seperti naga, dan langsung masuk di antara banyak tuan dari keluarga Xiao. Kemanapun tubuhnya lewat, raungan yang tak terhitung terdengar satu demi satu, diikuti oleh jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam beberapa lusin napas, selusin ahli keluarga Xiao yang selamat semuanya telah jatuh, dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Setelah penguasa Gunung Kaisar Surgawi membunuh orang-orang ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia kembali ke kerumunan pembudidaya hitam, memperhatikan hidung dan hatinya, seperti kayu, berdiri diam. Semua prajurit di lapangan tercengang. Dalam sekejap mata, banyak orang kuat keluarga Xiao jatuh, hanya menyisakan Xiao Dongyan. Adegan-adegan ini membuat mereka gemetar tak terkendali, dan ketakutan muncul di hati mereka. Secara khusus, beberapa pasukan Celestial Thunder City bahkan lebih ketakutan. Ternyata kekuatan Black Order begitu kuat. Mereka jelas ingat bahwa penguasa terkuat dari Orde Hitam adalah seorang pria berkulit hitam yang bersama Qin Chen sebelumnya. Saya pikir selain pria berbaju hitam, Black Sioux Society sebenarnya memiliki master seperti itu. Untungnya, mereka tidak mengambil kesempatan Qin Chen dan yang lainnya untuk pergi ke Laut Guntur untuk menargetkan pembudidaya hitam. Jika tidak, mereka pasti akan mati di sini saat ini. Apa? Dan orang yang paling ditakuti di antara semua orang adalah Xiao Dongyan. Dia melihat semua muridnya jatuh, tidak meninggalkan satupun dari mereka. Rasa sakit, ketakutan, dan kemarahan ini menelan hatinya seperti iblis. Nak, aku akan membunuhmu. Ekspresi Xiao Dongyan bodoh, dan kemudian dia benar-benar marah. Matanya memerah dan dia akan mengaktifkan pedang patah hitam itu lagi. Kali ini Qin Chen tidak memberi Xiao Dongyan kesempatan untuk melepaskan domain pedang guntur yang kosong, dan pedang karat misterius telah terbelah dengan seluruh kekuatannya, membunuh seni pedang. Qin Chen tahu bahwa pedang patah hitam Xiao Dongyan belum sepenuhnya disempurnakan, dan butuh setidaknya satu napas untuk dikorbankan sekarang, dan satu napas ini sudah cukup. Ledakan. Domain pedang guntur kosong dilepaskan, dan cahaya guntur dan cahaya pedang yang tak berujung benar-benar menyelimuti Xiao Dongyan. Dan ketika pedang patah hitam itu baru saja membangkitkan sedikit energi pedang, pedang itu sudah terkena pedang karat misterius. Kapan? Setengah dari pedang hitam ini terbelah dan terbang keluar dalam sekejap, gemetar, dan segera setelah pedang karat misterius Qin Chen menggulung aura pedang yang tak terlihat, itu sudah datang ke Xiao Dongyan. Pada saat ini, ada sedikit penyesalan di hati Xiao Dongyan. Ketika pihak lain membunuh murid keluarga Xiao sebelumnya, dia seharusnya segera melarikan diri daripada membunuh Qin Chen. Dia bertekad untuk membunuh Qin Chen. Siapa yang tahu tetapi menempatkan dirinya di jalan buntu. Xiao Dongyan tidak tahu. Bahkan jika dia ingin melarikan diri sebelumnya,
dia tidak bisa lepas dari pengejaran Qin Chen. Setelah hanya beberapa saat ragu-ragu dan menyesal, pedang karat misterius Qin Chen telah membelah esensi pelindung tubuh pada tubuh Xiao Dongyan. Aura pedang membawa suara samar memotong tulang, dan suara dagingnya sangat jernih dan manis. Itu adalah Xiao Dongyan yang mendengar senjatanya menabrak tubuh orang lain sebelumnya, dan dia tidak pernah berpikir itu akan muncul padanya suatu hari nanti. Haha, dia mendesis dengan tawa yang menyedihkan, keputusasaan muncul di wajahnya, dan dia bahkan tidak ingin melawan, atau dia tahu bahwa bahkan jika dia menolak, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Qin Chen. Hahaha, lelaki tua itu berburu sepanjang hari, tetapi aku tidak menyangka bahwa hari ini dia membalikkan perahu di selokan, tetapi kamu tidak akan hidup lama. Kamu memiliki terlalu banyak rahasia. Kamu pasti telah memperoleh kristal suci dan tentara berharga di tubuhmu. Pasukan utama yang hadir pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Dongyan tertawa sedih, dan suaranya ditransmisikan ke telinga setiap orang kuat bersama dengan fluktuasi mental. Saat berikutnya, pedang karat misterius Qin Chen telah menyerangnya, dan pedang karat misterius itu melonjak dengan kekuatan aneh. Tubuh Xiao Dongyan langsung musnah. Chapter 2187. Panggilan. Sebuah kekuatan jiwa mengalir keluar dari tubuh Xiao Dongyan. Ini adalah jiwa Xiao Dongyan, tetapi sebelum kekuatan jiwa ini keluar dari pedang karat misterius, itu ditelan oleh pedang karat misterius. Tertelan, jiwa terbang dalam jeritan. Engah, energi pedang hitam jatuh, dan itu sangat indah. Seperti bunga hitam yang mekar, indah dan indah. Namun tidak ada yang merasa takjub dengan aura pedang yang begitu indah, hanya hawa dingin yang muncul dari dalam hati. Hal yang sama berlaku untuk hantu pembungkus Yan Luo dan yang lainnya. Mereka memandang Qin Chen dengan takjub, dan menyaksikan Xiao Dongyan, leluhur keluarga Xiao, dibunuh oleh Qin. Debu dipenggal. Pada saat ini, semua orang merasakan kesedihan atas kematian kelinci dan rubah. Hubungan mereka dengan keluarga Xiao tidak dekat. Kalau tidak, mereka tidak akan membantu sekarang. Tetapi mereka melihat bahwa leluhur keluarga Xiao, yang setenar dia, meninggal seperti ini. Di depan mereka, ada kesejukan tak berujung di hatiku. Membunuh Xiao Dongyan dengan pedang, Qin Chen tidak merasa senang di hatinya. Dia melihat pedang karat yang misterius melahap jiwa Xiao Dongyan. Ini sama sekali tidak didorong olehnya, tetapi pedang karat misterius melakukannya secara mandiri. Pedang karat misterius saat ini, semakin di luar kendalinya. Panggilan, mengangkat tangannya untuk meletakkan cincin penyimpanan Xiao Dongyan dan pedang patah hitam. Qin Chen berdiri dengan bangga di lapangan, berbalik, dan melihat kekuatan keluarga Teng dan Sekte Hantu Surgawi. Apakah ada kekuatan yang tidak mau mundur dari Sky Thunder City? Dia berkata dengan dingin, suaranya dingin, sedatar biasanya. Tetapi itu jatuh di hati semua orang. Tetapi seperti sambaran petir. Tidak ada yang berani meremehkan Qin Chen lagi. Keluarga Long River Xiao yang meremehkan Qin Chen sebelumnya dimusnahkan dalam waktu singkat ini. Semua lusinan orang kuat telah jatuh, dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Adegan seperti itu sangat mengerikan. Semua orang di pengadilan, di mata orang lain, hanya kekuatan utama di daratan yang digunakan untuk membunuh orang lain. Tidak ada yang pernah berani memindahkan orang dari kekuatan utama mereka. Namun hari ini, mitos ini telah hancur, dan ternyata dipatahkan pada seorang pemuda. Dampak semacam ini membuat semua orang, selera pribadinya campur aduk. Yang mulia terlalu sombong, kan? Nenek moyang keluarga Teng, Teng Huazang, mendengus dingin, menatap Qin Chen dengan serius. Atau lebih tepatnya, menatap pedang karat misterius di tangannya dengan serius. Pedang tajam inilah yang benar-benar memblokir serangan artefak setengah suci yang rusak dari keluarga Xiao. Mungkinkah ini artefak suci? Di hadapan seorang prajurit yang sangat berharga, meskipun hati Fuji Huazang berdebar-debar oleh kekuatan Qin Chen, dia tidak bisa menahan perasaan seperti dia sedang bergerak. Tidak hanya Teng Huazang, hantu sekte hantu surgawi, 7 nyi dari sekte setan kematian, dan bahkan pemimpin aula artefak dan tanah suci garis darah. Semua menatap pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Artefak suci. Berapa banyak artefak suci yang ada di seluruh benua Tianwu? Selama mereka bisa mendapatkan artefak suci di tangan Qin Chen,
kekuatan mereka pasti bisa sangat ditingkatkan, setidaknya 2 kali lipat. Pada saat itu, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya di dunia? Menurut mereka, alasan mengapa Qin Chen bisa membunuh Xiao Dongyan sepenuhnya karena artefak suci di tangannya, dan kekuatan Qin Chen sendiri juga membuat mereka bersemangat. Qin Chen pasti memiliki rahasia yang mengejutkan dalam dirinya. Jika tidak, seorang pemuda, tidak peduli apa, penjaga terhadap langit, tidak mungkin untuk memperbaiki rantai ke alam puncak Wudi hanya dalam 20 atau 30 tahun. Pasti ada rahasia besar dalam diri anak ini. Bunuh dia, rahasia ini milik mereka. Untuk sementara, Go Xianluo dan yang lainnya berkedip. Samar-samar membentuk aliansi untuk berurusan dengan Qin Chen, tetapi tidak ada yang berani menjadi yang pertama melakukannya. Faktanya, kejutan kematian Xiao Dongyan menghalangi mereka sebelumnya. Siapa yang berani menjadi yang pertama di jalan? Dia pasti akan diserang oleh guntur Qin Chen, dan tidak ada yang yakin akan aman di bawah serangan Qin Chen. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sangat aneh. Ah, Qin Chen mencibir, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia membunuh Xiao Dongyan sendiri, masih ada orang yang salah tentang niatnya. Apakah orang-orang ini tidak takut mati? Qin Chen awalnya untuk cadangan kekuatan untuk benua Tianwu untuk melawan Misty Palace, tapi sekarang, niat membunuh di dalam hatinya telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia telah mengambil keputusan bahwa siapapun yang berani pindah lagi akan menghancurkan keluarganya. Dia ingin semua orang tahu bahwa Yang Mulia tidak bisa tersinggung. Jika aku jadi kamu, aku akan dengan patuh keluar dari Sky Thunder City saat ini dan menahan diri dari mencari kematian. Tepat ketika suasananya tegang, Kaisar Jijing dan tiba-tiba mencibir, dan kemudian memerintahkan, semua yang ada di paviliun dan, mundur 100 meter. Ketika suara itu jatuh, dia mengambil Master Dange dan mundur. Kaisar Emas dan Ge memohon wakil paviliun Suming untuk berbicara dengan cemas. Ini adalah senjata suci. Apakah dan paviliunnya benar-benar ingin mundur dari kompetisi? Diam, kamu ingin bunuh diri. Jangan seret Dange saya. Tolong Suming. Jangan orang tua saya tidak mengingatkan Anda. Anda berani bergerak. Jangan lakukan itu. Saudara Chen. Orang tua itu akan membunuhmu lebih dulu. Kamu yang pertama cobalah. Mata Pil Emperor Pil penuh dengan niat membunuh, dan berkata dengan suara dingin. Dia bisa melihat bahwa Qin Chen sudah bergerak untuk membunuh. Pada saat ini, Qiu Suming masih ingin menyentuh cetakan Qin Chen. Bukankah ini yang dimaksud dengan mati? Untuk Dan Ge, dia tidak akan pernah membiarkan Qiu Suming melakukan hal seperti itu. Ketika semua orang mendengar kata-kata Kaisar Pil Mirror, hati mereka langsung dingin. Seberapa menakutkan putra ini, sehingga Kaisar Pil Mirror lebih suka membunuh wakil pemilik paviliun Pil Paviliun daripada bentrok dengan anak itu. Rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati semua orang. Pada awalnya semua orang berpikir bahwa perilaku Kaisar Jijing dan sebelumnya tidak lebih dari bertindak dengan Qin Chen. Tetapi sekarang semua orang terkejut bahwa ketika Kaisar Jijing dan melakukan ini, dia tidak bertindak sama sekali. Tetapi karena dia sangat berhadapan dengan anak laki-laki di depan, dari dia ketakutan. Hanya dalam kepanikan semua orang. Ledakan, ada suara menusuk dari langit di kejauhan. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat 5 siluet memancarkan suasana menakutkan terbang di atas langit di kejauhan. Kelima aura ini sangat menakutkan, masing-masing tidak lebih lemah dari yang terkuat di lapangan, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dengan cepat mendekat. Meskipun mereka masih jauh di langit, mereka membuat banyak master di lapangan gemetar dan memiliki sulit bernafas. Di mana tuannya, Go Xianluo dan yang lainnya terkejut. Menyipitkan mata, sangat bermartabat. 5 aura ini sangat menakutkan, dan mereka tidak lebih lemah dari penguasa kekuatan teratas mereka, dan bahkan yang terkemuka, memberinya perasaan yang sangat menakutkan, bahkan lebih. Jadi, di atas dia, dalam kengerian, semua orang melihat 5 aura di langit yang masih sangat jauh, dan dalam sekejap mata mereka telah tiba di depan kota Tianlei. Setelah melihat situasi di bawah, kelima sosok menakutkan itu langsung berguncang dan jatuh. Di tengah adegan, kurang debu. Hahaha, Kakak Chen, kamu benar-benar mengambil langkah lebih dulu, jadi kami bisa menemukannya.
Kakak Chen, akhirnya aku menemukanmu. Kakak Chen, tolong bantu Kakak Chen mulai sekarang. Saya akan mengikuti Kakak Chen nanti. Suara-suara mengejutkan terdengar. Begitu 5 orang jatuh, mereka mengabaikan siapapun di tempat kejadian. Tetapi mereka tidak sabar untuk memberi hormat kepada Qin Chen. Dengan ekspresi ekstasi, dan napas mengerikan mengalir ke langit, mengejutkan 9 hari 10 tanah. Chapter 2188. Orang-orang ini adalah Fu Qiankun, Lou Zimo, Qiu Puchun dan Gong Sun Ze. Begitu keempatnya jatuh, mereka menarik perhatian semua orang di lapangan. Setelah melihat wajah keempatnya, semua orang terkejut. Penatua Lou Zimo, Maha Guru, Ju Fu Jun dewasa, para pemimpin Kidian dan Bloodline Holy Land melihat keempat Zong Lou Zimo dan Qiu Puchun, ekspresi mereka terkejut, dan semua orang tercengang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa Penatua Lou Zimo Taisang dan Penatua Qiu Puchun memperlakukan pemuda itu dengan sangat hormat? Presiden Gong Sun Ze, Ge Hongsen juga berseru kegirangan. Wajahnya menunjukkan ekstasi, dan dia bergegas maju. Karena penampilan keempat Fu Qiankun, suasana kehikmatan asli di pengadilan langsung menghilang. Wajah Gui Yanluo dan yang lainnya menunjukkan tatapan waspada, dan mereka semua melihat Zimo dari Hall of Fame dan Tanah Suci Darah Qiu Puchun sikap terhadap Qin Chen sama dengan Kaisar Ji Jingdan. Ini juga luar biasa, jika Qin Chen adalah ahli top terkenal di daratan, dan beberapa orang memiliki sikap ini, meskipun mereka akan sedikit bingung, mereka terlalu terkejut. Tapi Qin Chen hanyalah seorang pemuda, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, apakah itu pavilion pil, aula artefak, atau tanah suci darah, atau bahkan presiden masyarakat Tianshun dari kekuatan lokal kota Guntur, dia sangat hormat. Setiap orang pasti bertanya-tanya apakah ada sesuatu di dalamnya. Mereka semua telah memasuki segel luar angkasa itu. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi di segel luar angkasa itu. Go Xianluo dan yang lainnya, yang awalnya menatap mata Qin Chen, tiba-tiba tenggelam dan menjadi sangat waspada. Bahkan jika mereka mendambakan artefak suci Qin Chen, mereka tidak berani bergerak sebelum mereka mengetahui situasinya. Terlebih lagi, dengan kekuatan Qin Chen sebelumnya, ditambah dengan pil Mirror Emperor dan yang lainnya, mereka telah sepenuhnya melampaui kekuatan utama mereka yang lain dalam hal kekuatan. Pada saat ini, jika ada yang masih melihat artefak suci, mereka harus melakukan sesuatu terhadap Qin Chen. Itu hanya terpesona. Debu kecil, apa yang baru saja terjadi di sini? Fu Qiankun sangat tertarik, tetapi dia sudah menyadari ada yang salah dengan suasana di lapangan. Pada saat ini, dia menjadi tenang, dan dia melirik Fuji Huazang dan yang lainnya, mengerutkan kening dan bertanya. Lou Zimo dan yang lainnya juga menoleh dan menatap mereka. Mereka bukan idiot, dan mereka secara alami dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan suasana di lapangan. Disapu oleh tatapan dingin Fu Qiankun, Gui Yanluo, Fuji Huazang dan yang lainnya benar-benar kedinginan. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh sesuatu yang menakutkan. Rasa dingin tanpa sadar muncul di hati mereka. Tidak bisa tidak terkejut. Siapa orang ini? Pada saat ini, Fu Qiankun telah mengenakan topeng lagi, dan mereka tidak bisa melihat wajah asli Fu Qiankun sama sekali. Tetapi kapan kekuatan mengerikan seperti itu muncul di daratan? Hanya tatapan acak membuat mereka berdiri, seolah-olah mereka terancam. Qin Chen tersenyum dingin dan berkata dengan samar, bukan apa-apa. Tetapi ketika kita pergi, beberapa kekuatan terbiasa menjadi sombong dan bersiap untuk menduduki Sky Thunder City. Tetapi ada sedikit konflik. Sebelum Anda datang, pemuda itu masih membunuh beberapa orang bukan masalah besar. Qin Chen mengatakannya dengan ringan, tetapi Fu Qiankun dan yang lainnya tahu apa artinya ini. Mungkinkah kekuatan ini akan melawan Qin Chen? Betapa beraninya. Setelah mendengar kata-kata polos Qin Chen, banyak penonton di sekitar seniman bela diri hampir tidak muntah darah. Sial, anak ini terlalu berpura-pura terlalu kuat. Dia dapat membunuh puluhan Master Top, termasuk leluhur keluarga Xiao, Xiao Dongyan, termasuk leluhur keluarga Xiao, Xiao Dongyan. Jika ini menyebar, seluruh Tianwu daratan akan gempar, menimbulkan sensasi. Tetapi ketika Qin Chen berbicara, itu ternyata hanya konflik kecil, bukan peristiwa besar.
Ini sangat berpura-pura, itu luar biasa. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa ini benar-benar bukan kepura-puraan Qin Chen. Setelah mengalami tanah iblis kuno dan melawan proyeksi klan iblis neraka surgawi, membunuh leluhur keluarga Xiao Dongyan, bukanlah apa-apa. Peristiwa besar. Belum lagi hal lain, jatuhnya leluhur keluarga panjang, Dragon Tyrant, akan lebih sensasional daripada Xiao Dongyan. Hehe, menarik, sangat menarik. Setelah Fu Qiankun mendengarkannya, dia tiba-tiba mencibir. Orang-orang ini sangat berani sehingga mereka berani bertindak atas Qin Chen. Mereka benar-benar bingung dengan harta karun itu. Kekuatan mana yang mencoba menduduki Sky Thunder City? Keluar dari orang tua itu jika Anda memiliki jenisnya. Fu Qiankun mencibir. Dia mengambil langkah maju tanpa menunggu instruksi Qin Chen. Matanya tertuju pada Sekte Master dan yang lainnya. Dan dia mencibir, hantu Yan Luo, apakah itu anakmu? Atau kamu, Teng Huazang? Atau apakah itu Tujunyi, pemimpin Sekte Setan Kematian? Fu Qiankun berkata dengan dingin, nadanya penuh sarkasme. Fuji Kazang dan Gosian Luo tidak bisa menahan perasaan dingin. Nada bicara Fu Qiankun terlalu arogan. Meskipun mereka takut satu sama lain, pihak lain tidak menganggapnya serius. Beberapa orang baru saja akan berbicara, tetapi mereka melihat Lou Zimo dan Qiu Puchun sudah keluar terlebih dahulu, dan berkata dengan dingin kepada Kaisar Jijingdan, di Jijingdan, apa yang terjadi? Apakah Anda ingin menghadapi debu juga? Saudaraku kerugian. Jangan lupa, jika tidak ada saudara Chen, Anda pasti sudah lama mati di segel luar angkasa. Tolong beritahu saya dengan jelas. Lou Zimo dan Qiu Puchun melihat bahwa Kaisar Jijingdan berada di sisi altar. Mereka berpikir bahwa Kaisar Jijingdan juga satu kelompok dengan Teng Huazang dan yang lainnya, dan mereka sangat marah. Kaisar Jijingdan sangat ditegur oleh Lou Zimo dan Qiu Puchun. Wajah tua itu tiba-tiba menjadi sedikit tidak nyaman, dan berkata tidak senang, Saudara Lou, Saudara Qiu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan orang tua itu. Orang tua itu segera menyatakan dan paviliun untuk mundur dari kota Tianlei. Jika Anda tidak percaya, tanyakan kepada Saudara Chen. Ini adalah aula artefak dan tanah suci garis darah Anda. Tampaknya Anda ingin mengendalikan kota Tianlei. Kaisar Jijingdan tak lupa menggoda. Apa masalahnya? Wajah Lou Zimo dan Qiu Puchun langsung jelek, dan mereka buru-buru melihat pemimpin dari dua kekuatan utama mereka dan berkata dengan dingin apa yang terjadi. Melihat sikap Lou Zimo dan Qiu Puchun, orang-orang dari dua kekuatan besar tiba-tiba menjadi sangat gugup, dan buru-buru menceritakan seluk-beluk masa lalu. Baru saat itulah Lou Zimo dan yang lainnya tahu apa yang terjadi sebelumnya, dan mereka terkejut dan marah. Sial. Banyak sampah. Mereka mencoba yang terbaik untuk memiliki hubungan yang baik dengan Brother Chen. Para idiot di luar harus bertarung melawan Brother Chen untuk mendapatkan harta, dan menipu orang tidak begitu curang. Saudara Chen, aula peralatan kita sekarang akan ditarik dari kendali kota Tianlei. Jangan khawatir, selama ada Saudara Chen, aula peralatan kita tidak akan pernah terlibat di kota Tianlei. Inilah yang dikatakan Lou Zimo saya. Jika ada orang di istana jimat yang berani menentang Lao Su akan membunuhnya. Lou Zimo buru-buru menjelaskan kepada Qin Chen, dan dalam kemarahannya, dia bahkan memarahi kata-kata umpatan. Melihat Fu Qiankun tidak berbicara, Qiu Puchun buru-buru menyatakan posisinya atas nama Tanah Suci Darah. Chapter 2189. Zai Xiangming dari kamar dagang Xingzu di depan telah mati di tangan Lord of Abyssal Demon. Itu adalah kelalaian Laoan. Orang-orang yang selamat di sini tidak termasuk Zai Xiangming. Berikut teksnya. Sial, dasar sampah, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Dan jangan biarkan orang-orang yang ditempatkan di kota Tianlei berhenti dengan cepat, dan memberimu sebatang dupa. Jika kamu tidak berhenti, aku akan membunuhnya sendiri. Ketika Lou Zimo melihat bahwa salah satu wakil master aula dari aula perangkat masih ada di sana, dia sangat marah. Dan Xingzi meludahi wajah lelaki tua itu. Matanya merah seolah ingin membunuh. Ya, bawahan akan segera menanganinya. Wakil ketua aula tertekan. Dia juga wakil ketua aula dari aula, dan dia disemprotkan seperti ini di bawah publik. Meskipun posisi Lou Zimo di aula harus lebih tinggi darinya, dia bukan orang kecil.
Halo, bagaimana sikap Lou Zimo? Namun, meskipun dia tidak puas di dalam hatinya, dia melihat Lou Zimo dan yang lainnya, dikombinasikan dengan sikap Kaisar Jijing dan tahu bahwa dia telah menikam Lou Zi, jadi dia tidak berani membantah, dan buru-buru memerintahkan personel aula perangkat untuk mundur dari langit. Kota Guntur, Bloodland Holy Land juga buru-buru memberi perintah, dan tiba-tiba melompat. Ketika Fu Qiankun melihat bahwa artefak Hall dan Holy Land of Bloodland mengungkapkan pendapat mereka, dia sedikit mengangguk, dan kemudian matanya tertuju pada wajah keluarga Fuji dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, berapa banyak? Terus menempatinya, Fujika Zhang dan Gui Yanluo tiba-tiba menjadi marah. Mereka agak gugup pada awalnya, memikirkan apakah akan mundur terlebih dahulu dan mencari tahu situasinya. Tetapi sikap Fu Qiankun membuat mereka marah. Sebagai penguasa kekuatan teratas di daratan, kapan mereka begitu marah? Pikirkan Anda tak terkalahkan. Hah, mata Gosyan Luo dingin, dan rasa dingin yang dalam muncul di tubuhnya, dan dia akan mencibir. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia melihat wajah Lou Zimo menunjukkan ekstasi, dingin kepada orang-orang di istana. Dia berteriak, ada semua orang di istana. Dengarkan perintah saya. Jika orang-orang dari beberapa kekuatan besar berani berubah, itu akan dibunuh. Mata Lou Zimo dingin, tetapi hatinya sangat gembira. Dia khawatir dia tidak memiliki kesempatan untuk berperilaku di depan Qin Chen, dan dia benar-benar memiliki kesempatan seperti itu. Lou Zimo, kenapa kamu gila? Fuji Huazang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Lou Zimo ini gila. Dia ingin bertindak atas nama keluarga Teng atas nama aula perangkat. Bisakah dia memikul tanggung jawab ini? Ketika Kaisar Jijing dan melihat sikap Lou Zimo, dia tidak bisa menahan kagum. Lou Zimo ini benar-benar tongkat adonan goreng tua. Dia segera mengikat dirinya ke kapal perang dengan sedikit debu. Sebelum Kaisar Jijing dan mengira dia sedang berakting. Itu cukup bagus. Siapa tahu Lou Zimo lebih teliti darinya. Dengan cara ini, Shao Chen pasti memiliki kesan yang baik tentang Qidian dan Lou Zimo. Tidak bagaimana hal yang baik seperti itu bisa dimonopoli oleh Istana Instrumen. Memikirkan hal ini, Kaisar Jijing tidak bisa menahan diri untuk tidak buru-buru memerintahkan. Semua orang di Paviliun Pil telah mendengarkan dengan seksama. Jika ada perubahan dalam kekuatan utama, mari bunuh mereka. Orang-orang di Tanah Suci Darah juga mematuhi perintahku dan bersiap untuk berperang. Belum lagi Qiu Pucun, tuannya Fu Qiankun ada di sini, dan orang-orang di Tanah Suci Darah ada di pihak guru. Para prajurit kota Guntur semuanya dipatuhi dan siap untuk berperang. Gong Sun Ze mendengus dingin, dan tiba-tiba di langit, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Semua penguasa Sky Scanner, dan banyak penguasa kekuatan lain di kota Guntur telah ditindas oleh beberapa kekuatan besar akhir-akhir ini, dan mereka telah lama tercekik. Api, melihat ini, semua menunjukkan cahaya dingin, mengawasi dari jauh. Suasana di pengadilan sekali lagi menjadi khusyuk, niat membunuh tanpa akhir, menutupi penguasa keluarga Fuji dan kekuatan besar lainnya, seperti gelombang arus bawah. Orang-orang dari beberapa kekuatan besar seperti keluarga Fuji, sekolah hantu langit, dan sekte iblis kematian menjadi gila. Lou Zimo, Kaisar Jijing dan apakah mereka gila, atau mereka salah minum obat? Semuanya, salah paham ini hanya kesalahpahaman. Alasan saya menunggu untuk menduduki Sky Thunder City juga untuk kedamaian Sky Thunder City. Lagi pula, beberapa orang kuat telah menyerang Black Order Anda sebelumnya. Atau orang tua itu menembak lawan, pergi. Saya akan menunggu. Saya datang ke Sky Thunder City dengan sikap ramah dan baik. Bagaimana saya bisa berbenturan dengan semua orang di Sky Thunder City? Gosyan Luo dari Sky Ghost Sekte buru-buru melangkah maju dan berkata, kemarahan sebelumnya menghilang. Omong kosong, Qin Chen sendiri. Mereka sedikit cemburu. Jika Anda menambahkan banyak Master Qidian, Pil Pavilion, Bloodland Holy Land, dan Sky Thunder City. Begitu mereka bertarung, bahkan jika mereka dapat melarikan diri, mereka pasti akan terluka parah. Adapun murid di bawah komandonya, dia menderita luka berat, kehilangan. Terlebih lagi, ada keanehan di mana-mana dalam masalah ini, dan mereka secara alami tidak berani berkonflik lagi tanpa mengklarifikasi situasinya.
Sekte hantu surgawi mengikuti perintah dan segera mundur dari kota Tianlei, mengingat bahwa properti itu kembali ke pemilik aslinya selama proses evakuasi. Go Xiama segera memberi perintah. Tengjia Tenghua Zhang dan Deat Demon Sektu Junyi juga buru-buru memerintahkan pasukan mereka masing-masing untuk mundur dari kota Tianlei. Tiba-tiba, banyak kekuatan yang telah ditempatkan di kota Tianlei untuk memamerkan kekuatan dan kekuatan mereka telah mundur satu demi satu, menyebabkan kegembiraan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di kota Tianlei. Lebih sedikit debu, apakah kamu ingin? Fu Qiankun dengan dingin melirik Teng Huazhang dan yang lainnya, matanya dingin. Tidak dibutuhkan. Qin Chen melambaikan tangannya. Sejak Teng Huazhang dan yang lainnya telah mundur dari kota Guntur, Qin Chen tidak ingin berperang dan membunuh mereka. Itu benar-benar dia tidak tertarik pada orang-orang ini. Haha, panjang umur Orde Hitam. Presiden Gongsun perkasa. Hidup kota Tianlei. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar di mana-mana di kota Tianlei, dan ada suara gembira di mana-mana. Qin Chen melihat banyak prajurit di dalam dan di luar kota, dan tiba-tiba berkata dengan keras, "Semua orang di Sky Thunder City, saya di sini hari ini. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Saya pikir Anda semua telah mendengar segel luar angkasa muncul di Laut Guntur. Banyak orang tidak menunggu untuk memasukinya karena basis kultivasi mereka, tetapi yang ingin dikatakan Ben Sao adalah Anda beruntung, karena segel luar angkasa ini pada dasarnya adalah jebakan. Ini adalah kombinasi dari klub pertempuran dan istana berkabut. Perangkap, suara keras Qin Chen bergema di antara langit dan bumi, seperti petir di langit biru, menusuk pikiran semua orang. Apa? Segel luar angkasa itu jebakan? Apakah itu dari klub pertarungan? Tapi kenapa itu terkait dengan Misty Palace lagi? Semua orang terkejut dan menatap Qin Chen dengan takjub. Di antara banyak pembangkit tenaga listrik yang bertahan di kota Tianlei, beberapa dari mereka tidak dapat memasuki eksplorasi karena tingkat kultivasi mereka yang tidak mencukupi, dan sebagian besar dari mereka terlambat mengetahui berita itu, yang menyebabkan segel luar angkasa dipindahkan ketika mereka pergi. Sekarang saya mendengar apa yang dikatakan Qin Chen, semua orang terkejut. Ya, ini memang jebakan. Dan saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa, kecuali beberapa dari kita, orang kuat lainnya yang memasuki segel luar angkasa semuanya telah jatuh. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Ledakan. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Kata-kata Qin Chen menyebabkan gelombang bergejolak dalam sekejap, dan seluruh kota Tianlei kaget, gempar. Tidak hanya penguasa kota Guntur ini, tetapi juga kekuatan teratas seperti Fujika Zhang dan Sekte Hantu Langit, juga tercengang dan tidak dapat dipercaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat ini, hati mereka bergejolak. Selain keraguan, ada banyak pikiran yang muncul di hati mereka. Apa yang paling ingin mereka ketahui adalah apa yang terjadi di segel luar angkasa itu. Chapter 2190. Untuk hal-hal khusus, Sky Thunder City akan mengeluarkan pengumuman pada saat itu. Tetapi mulai sekarang, Sky Thunder City akan memulihkan sistem identitas. Setiap orang yang memasuki Sky Thunder City perlu memverifikasi identitas mereka dan mendapatkan kartu identitas. Jika tidak ada kartu identitas, mereka yang tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Sky Thunder City, jika mereka bertemu dengan mereka, mereka akan membunuh mereka. Kata Qin Chen dingin. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, banyak ahli di kota Tianlei terkejut lagi. Apa Presiden Chen dari Orde Hitam? Dia baru saja mengusir pasukan utama dari kota Tianlei, apakah dia akan menyalin hal-hal dari pasukan utama, mengandalkan kekuatannya untuk berbaring pada pembudidaya biasa mereka untuk menyedot darah? Kemarahan di hati setiap orang bisa dibayangkan. Ketika Fujika Zhang mendengar ini, mereka mencibir dalam hati mereka. Mereka berpikir bahwa anak ini adalah orang yang baik. Dia tidak berharap untuk melakukan lebih dari mereka. Hehe, seperti yang diharapkan, tidak ada orang baik di dunia ini. Pertunjukan sebelumnya adalah hanya untuk mengendalikan langit sendiri. Lei Cheng bukan apa-apa, sangat disayangkan. Jika anak ini berpikir bahwa mengandalkan tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, dia dapat secara paksa menduduki kota Guntur, itu akan luar biasa. Hal yang paling tak terduga di dunia ini adalah hati manusia.
Mereka juga telah menanyakannya sebelumnya. Dan pembentukan Orde Hitam di kota Tianlei tidak lama. Pada kenyataannya, itu didirikan belum lama ini. Sekarang pekerjaan telanjang semacam ini pasti akan membangkitkan kemarahan semua orang. Dan kemudian pohon itu akan jatuh ke tanah. Dan itu akan tergantung pada bagaimana dia berakhir. Fujika Zhang dan yang lainnya sangat ingin mati, bahkan mempertimbangkan apakah mereka diam-diam memasukkan kaki mereka dan menambahkan beberapa api untuk membuat kemarahan orang-orang di kota Tianlei semakin ganas. Gui Yanluo dan yang lainnya sangat jelas tentang sifat manusia di dunia ini. Qin Chen mendengarkan kebisingan dan kebisingan di sekitarnya, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia tahu bahwa insiden ini pasti akan memicu rebound di kota Tianlei, tetapi dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Demi benua Tianwu dan kedamaian dunia, ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Qin Chen hanya mendengarkan dengan tenang, sampai diskusi di sekitarnya menjadi sedikit lebih tenang. Dia mencibir dengan dingin. Diam. Boom. Tampaknya ada guntur di langit. Kali ini Qin Chen menjalankan garis keturunan gunturnya, dan suara keras itu langsung mengalir ke telinga semua orang di tempat kejadian, dan bahkan bergema di seluruh kota guntur. Suara itu menakutkan. Dengan suara yang sangat tajam arti menembus, seketika telinga semua orang membuat pikiran semua orang bergetar. Kulit mereka menjadi pucat, dan mereka melihat. Ben Sao melakukan ini dengan motif tersembunyi. Tetapi Anda dapat yakin bahwa sistem identitas kota Skylei sama sekali bukan belenggu, dan Anda tidak akan dikenakan biaya apapun. Bahkan, Tuan Muda akan mengubah kota Skylei di masa depan, akan membawa lingkungan Sky Thunder City ke tingkat yang lebih tinggi. Ben Sao melakukan ini, hanya ingin Sky Thunder City berada di bawah manajemen yang stabil, untuk membubarkan kelas masing-masing, dan melarang keras perkelahian di Sky Thunder Kota. Qin Chen dengan dingin melirik kerumunan. Kota Tianlei, tidak mereka yang sangat kejam dipersilakan. Tetapi untuk masa lalu Anda, Tuan Muda ini tidak akan peduli. Jika Anda tidak ingin bergabung dengan Sky Thunder City, Anda dapat pergi sekarang. Jika Anda tidak pergi dan tidak melamar token identitas dalam sehari, lalu Huff menyalahkan Ben Sao karena kejam. Adapun mereka yang tidak ingin mengajukan token identitas untuk saat ini, dan ingin bergabung dengan Sky Thunder City lagi, Sky Thunder City saya akan dinilai secara ketat, jadi harap pertimbangkan dengan hati-hati. Suara Qin Chen bergema di antara mereka, langit dan bumi, hampir semua prajurit di kota Tianlei mendengar dengan jelas. Setelah mendengar bahwa sistem identitas kota Tianlei tidak membebankan biaya apapun, banyak orang merasa lega. Tetapi mereka masih sangat gugup. Qin Chen mengatakan bahwa tidak ada biaya yang akan dikenakan. Tetapi setelah token identitas dikeluarkan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka pergi. Oleh karena itu, beberapa orang masih khawatir, dan tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk mengajukan token identitas, dan mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan orang lain. Skyscanner saya bersedia mematuhi perintah Brother Chen. Mulai sekarang, Skyscanner akan digabungkan ke dalam Black Order. Semuanya dihormati oleh Black Order. Oleh karena itu, para murid Skyscanner akan mengajukan token identitas sesegera mungkin. Gong Sun Ze adalah orang pertama yang datang ke Qin Chen dan berkata dengan hormat, dia bahkan berlutut dengan satu lutut dan membungkuk dengan hormat. Wow, tiba-tiba, suara diskusi yang nyaring mengalir langsung ke langit, dan mata pembangkit tenaga listrik kota guntur yang tak terhitung jumlahnya hampir meledak ketika mereka melihat pemandangan ini. Apa yang mereka lihat? Gong Sun Ze, Presiden Skyscanner, benar-benar berlutut di satu lutut Qin Chen. Ini jelas berarti bahwa Skyscanner telah sepenuhnya menyerah pada Orde Hitam dan telah menjadi anak perusahaan dari Orde Hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Faktanya, bagi banyak pembangkit tenaga listrik dan orang biasa di kota Tianlei, mereka bukan penduduk asli kota Tianlei. Guru, pada kenyataannya, perasaan di hati semua orang tidak kuat. Tapi Gong Sun Ze berbeda. Sebagai Presiden Tian Shanhui, dia adalah tokoh teratas di kota Tianlei, dan beberapa master top seperti Wu Yong dan Zhai Xiangming dari Kamar Dagang Xingzhou, adalah raja rahasia kota Tianlei. Meskipun tidak ada pemilik kota di kota Tianlei, tidak ada otoritas yang jelas. Tetapi pada kenyataannya, Gong Sun Ze dari Tian Shanhui adalah otoritas sebenarnya dari kota Tianlei.
yang bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka, dan bahkan bertanggung jawab atas kota Tianlei. Ekonomi mempengaruhi kata-kata dan perbuatan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota Tianlei. Tapi sekarang, Gong Sunze secara terbuka menyerah kepada Qin Chen, dan kejutan seperti itu kepada orang-orang di kota Tianlei adalah 10 kali, 100 kali lebih kuat dari apa yang Xiao Dongyan Qin Chen bunuh Xiao Dongyan. Baiklah, Brother Gongsun, karena Anda bersedia bergabung dengan Sekte Hitam saya, Anda akan menjadi wakil presiden Sekte Hitam saya mulai hari ini, yang bertanggung jawab atas pendaftaran identitas kota Tianlei. Qin Chen mengangguk. Bagaimanapun, kota Tianlei masih Gong Sunze yang paling akrab, dan paling nyaman bagi Gong Sunze untuk menyerahkan hal semacam ini padanya. Apa haha, Tuan Presiden, yakinlah, bawahan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi instruksi Tuan Presiden. Gong Sunze berkata sambil tersenyum, dan bahkan mengubah namanya menjadi Qin Chen. Haha, Brother Chen, saya juga bersedia bergabung dengan Sky Thunder City dan mendapatkan token identitas Sky Thunder City, dan saya harap Brother Chen akan menerimanya. Pil Emperor Pil sebelumnya diunggulkan oleh Lou Zimo, dan dia bergegas, Kian berkata sambil tersenyum. Sial, Kaisar Jijing dan ini terlalu berbahaya. Tinta Lou Zi meledak, dan dia akan mengatakan ini juga, siapa yang tahu bahwa Kaisar Pil Mirror lebih cepat darinya. Dia juga buru-buru melangkah maju dan berkata, Kakak Chen, Lou Mo juga bersedia mendapatkan token identitas kota Guntur, dan maju dan mundur dengan kota Tianlei. Cara kalian berdua datang dan pergi membuat hantu Yan Luo dan yang lainnya bingung. Sungguh, apakah token identitas Lei Cheng begitu populer hari ini? Bisakah para tetua dari dua kekuatan teratas tidak sabar untuk bergabung? Qin Chen tersenyum sedikit, karena keduanya sangat antusias. Bagaimana Chen bisa menolak? Chen mengatakan sebelumnya bahwa sistem identitas kota Tianlei saya akan menjadi sistem yang sangat longgar tetapi sangat ketat. Selama keduanya dapat mematuhi aturan My Sky Thunder City, dan tentu saja kamu bisa bergabung.